Shalom semuanya, selamat malam. Shalom. Shalom Bapak Hen. Shalom. Shalom. Hari ini ada keadaan yang lebih baik, teman-teman, di tempatmu masing-masing, di waktumu masing-masing. Amin. Amin ya. Amin ya. Walaupun mata kita terbatas memandang akan waktu-waktu yang di depan kita, ya. Tapi engkau dan saya memiliki pengharapan, ya. Dan pengharapanmu itu tidak mengecewakan, ya, saudara ya. Karena kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah beranjak dari hidupmu, ya. Kemurahanmu lebih dari hidup, ya, saudara ya. Dia itu murah, ya, saudara ya. Dia itu maha murah, ya. Paulus menggambarkannya dengan, maukah engkau menganggap sepi akan kekayaan kemurahannya, ya. Jangan menganggap sepi, jangan menganggap dingin kekayaan kemurahan Tuhan, gitu. Dia begitu bermurah hati. Kalau engkau hari ini dapat isap 2, 3, 10, 100, 1000 kali nafas hari ini, ya, mungkin puluhan ribu nafas hari ini, ya, jangan engkau menganggap sepi, jangan engkau anggap dingin semua itu. Jangan engkau, ya, seolah-olah berhak mendapatkannya, ya, saudara ya. Kita harus selalu melihat bahwa Allah di sini, ya, sepasti udara segar yang kuhirup, ya, dan sepasti fajar yang mereka setiap hari. Menyadari kehadirannya itu adalah satu, apa saudara? Itu adalah sumber kekuatan, ya, karena dia pasti hadir. Dia alam yang maha hadir. Tapi ketika saya dan saudara menemukan kekuatan, ya, kekuatan kelegaan di dalam kehadirannya, itu yang luar biasa, ya. Saudara bisa benar-benar, saya mau katakan ya saudara, saudara benar-benar bisa mengorkestrasi keseluruhan gerakan dinamika hidup saudara, ya. Mungkin daging bisa membangkitkan keinginan-keinginan, ya, yang kemudian membawa saudara kepada, ya, cobaan, ya, pencobaan-pencobaan, ya. Tetapi Roh Allah yang hidup itu di dalam engkau dan saya jadi jaminan, Dan engkau dan saya yang harus bertindak, ya. Bertindak untuk mengambil tindakan iman. Amin, saudara. Kita bahagia tidak bahagia, sukacita tidak sukacita, saudara, itu adalah keputusan. Ya, saudara ya? Saya ulang ya, saudara ya. Saudara sukacita, saudara bahagia, itu keputusan saudara. Semua jaminan itu sudah disediakan. Tetapi meja yang mana yang saudara mau gelar? Ya, kira-kira begitu, ya. Meja yang mana yang saudara mau hadir untuk memberikan doa pembukaan? Apakah pesta pora, ya, atau pesta anak domba? Kan begitu, ya. Ya, di depan kita itu ada suguhan-suguhan, gitu. Makanya pencobaan-pencobaan itu memang selalu hadir, ya. Karena itu dibangkitkan melalui apa? Natur, tabiat, ya, yang ada dalam diri kita. Berjaga-jagalah dan sadarlah dengan hal itu dan berjaga-jagalah. Karena hal itu terus mengancam hidup saya dan saudara. Tetapi saudara, ini yang menjadi kunci, bahwa ketika engkau memiliki tindakan iman, saudara, ya, keluar dari tekanan, ya, keluar dari intimidasi, ya, saudara ya, keluar dari pusaran. Saya nyebutnya pusaran nih, saudara ya. Keluar dari pusaran nih. Ada pusaran yang kita tidak sadar bahwa itu adalah badai dan taufan dalam hidup. Gitu. Itu seolah-olah kita anggap, ini sudah, ya, memang harus beginilah hidup manusia. Saudara, ya, ada standar kerajaan Allah, ya, yang bagimu dan bagiku itu adalah, ya, saudara, itu adalah jaminan untuk saudara bisa bertindak di dalamnya, ya. Ambil tindakan iman untuk apa, saudara? Untuk selalu
menyadari kehadiran Allah di dalam hidup. Kalau engkau semakin menyadari akan kehadirannya, maka firman Tuhan berkata, ya, kalau engkau mencari aku, ya, maka engkau akan mendapatkan aku. Ya. Kalau engkau mencari, engkau akan mendapatkan. Adakah saudara mencari kehadirannya? Atau ketika saudara berseru, sebenarnya kita menyimpan gitu ya, andalan-andalan lain di dalam hidup kita, ya. Kita menghitung dengan cara hitung kita yang terbatas gitu ya. Kita membuat proyeksi dengan apa, saudara, ya, dengan semua kalkulasi atau perhitungan kita yang terbatas, bahkan kadang-kadang saudara, ya, mudah untuk dipatahkan oleh siasat dunia ini, saudara, ya. Tetapi kalau engkau dan saya, ya, terus memiliki kerinduan untuk mencari kehadirannya, ya, kehadirannya di dalam setiap waktu, setiap keadaan, itu sesuatu yang akan membawa saudara dan saya masuk ke dalam atmosfer ilahi, ya, di mana kebenaran, saudara, kalau bicara kebenaran, ya, itu artinya apa, saudara? Kebenaran itu artinya kemerdekaan, saudara, ya, yaitu kebenaran artinya saudara akan terpisah dari apa, saudara? Dari semua yang yang menyeret kehidupan, ya, ya. Jadi saudara dan kebenaran bicara, saudara diberi kuasa untuk kemudian mengambil keputusan, gitu. Sekalipun itu tidak mudah, tapi saudara kok bisa mengambil keputusan? Itu artinya saudara mau berkata bukan dari roti saja, ya, manusia dapat hidup, tetapi dari setiap firman. Saudara diberi kekuatan untuk bisa berkata. Amen. Itu memang kebenaran yang harus menjadi dimensi di zaman akhir ini. Kita diperhadapkan dengan orang-orang benar, ya. Diperhadapkan dengan situasi itu, ya. Secara dunia sulit, tetapi saudara kalau menikmati kebenaran, saudara bisa mengalami dan melihat banyak orang yang merayakan kemenangan di dalam keadaan-keadaan begitu. Dia bisa lihat bahwa kebenaran itu sungguh nyata, dan saudara bisa tahu bahwa di situ ada pemisahan, ya, ada pemisahan yang kemudian mulai terjadi, saudara. Ya, makanya firman Tuhan berkata bahwa penghakiman itu sudah mulai, ya, dan itu mulai dari rumah Allah, dari rumah Allah, ya, di mana Allah berdiam. Ya, siapa di antara saudara yang sadar bahwa Allah berdiam di dalam engkau? Boleh lambaikan tangan, ya. Allah berdiam di dalam engkau dan saya. Ya, dan pemisahan itu sedang terjadi, sedang terjadi. Ya, dan mulai dari, ya, sekarang kita mulai dari saya dan saudara, gitu. Saudara, saya sedikit masuk ke situ, ya, bahwa saudara mungkin sulit membayangkan pengadilan yang akan terjadi di akhir zaman, gitu ya. Di mana saudara bisa bayangkan hari ini ya saja itu mungkin penduduk dunia lebih dari 3,5 miliar, ya. Sekarang, dan bagaimana kita membayangkan 2000 tahun? Mungkin ratusan miliar. Bagaimana cara, saudara, hal itu tidak terjadi dalam keadaan yang seperti yang saya dan saudara bayangkan. Tapi mulai hari ini engkau dan saya, namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Orang dicoret namanya atau tertulis namanya di situ setiap saat itu up to date. Ya, makanya Yesus bisa datang kapan saja. Dan pengadilan tidak terjadi kemudian di situ, enggak, saudara. Langsung ketahuan saudara, ya, saudara diangkat atau saudara tinggal untuk sesaat, ya, sesaat lamanya, gitu ya. Tidak lama juga sih, ya, setelah rapture itu, ya, saudara, ya. Maka masuk ke dalam ada penghakiman tahta putih. Jadi kita sekarang ini, nah,
Makanya saudara tahu, semua pernah sekolah kan? Pernah sekolah ya? Ya, sekolah rakyat juga nggak apa-apa ya, SR. Nggak ada lagi ya, SD lah ya. SD. Ya. Nah, saudara, siapa yang sering absen? Absen. Sering lah ya, lihat absen. Saya sudah absen belum ya? Sudah. Apa yang saudara lakukan dengan kalau, wah, saudara pastikan bahwa saya sudah absen atau belum? Saudara datangi siapa yang pegang absen. Ya. Nama saya sudah belum. Tadi, ya, mungkin saudara bagaimanapun ceritanya, tapi saudara ingin memastikan bahwa namamu sudah ada, sudah tertulis ya. Apalagi kalau absen-absen untuk hadir dalam seminar itu, saudara, ya, tulis sendiri namanya, saudara pastikan sudah tertulis. Kalau tidak dapat apa? Sertifikat. Kira-kira sangat terbatas, tapi saudara bisa mencoba untuk ya mengambil pemahaman dari situ. Seperti itulah keadaannya ya. Setiap saat kita itu ada statusnya di hadapan Allah. Ya. Tadi saya lihat Elsa bilang apa, Shalom Besti Asnat gitu. Besti. Jadi di hadapan Elsa itu Asnat tuh Besti. Sampai hari ini nggak tahu besok. Ya benar, saya nggak tahu. Gitu. 2 tahun yang akan nggak tahu. Gitu. Nah, menarik kan? Jadi saudara dan saya kalau rindu untuk supaya nama saudara, karena gini saudara ya, Wahyu 20 ayat 15 berkata, setiap orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan ya, itu akan dilemparkan ke dalam apa? Lautan api. Wahyu 20 ayat 15. Jadi kalau saudara bayangkan buku kitab kehidupan itu, maka pastikan bahwa nama saya dan saudara itu ada di situ. Selalu, senantiasa gitu. Ya, aku datang segera seperti pencuri. Jadi itu kira-kira ya, saudara bisa bayangkan ya, nuansanya gitu loh. Ya, sama seperti kalau ya, apapun ya situasinya ya. Mungkin teman-teman sering ya punya bos di kantor gitu ya, atau di rumah gitu ya. Kan berawas-awas gitu ya. Ih, bos pulang itu ya. Sampai ada yang mempermainkan kan, pura-pura jadi bos gitu ya. Jadi, bos pulang gitu kan. Ya kan kebayang nggak? Jadi situasi itu yang harusnya memang jadi ini. Nah, tahu nggak teman-teman yang sangat dekat dengan bos gitu ya, itu beda ya. Bos tuh ya, tapi ini gini, bos datang, segera datang, itu nggak terlalu pengaruh gitu. Artinya apa? Karena saudara dekat gitu. Saudara nggak segan, nggak kemudian takut gitu ya. Itu kemudian apapun ya, hal-hal yang negatif terjadi gitu ya. Nggak seperti itu. Saudara pasti kalau dekat gitu. Saudara. Nah, teman-teman, mungkin nggak saudara dekat dengan bos sementara saudara itu sebenarnya tidak berkenan di hadapan bos. Nggak mungkin kan? Pasti saudara dekat karena apa? Bos senang. Ada gitu bos yang senang dengan orang yang tidak ikutin kemauannya bos? Nggak ada lah ya. Kan gitu ya. Jadi pasti ada hubungan yang senantiasa selalu itu ya terjalin gitu ya. Nah, pelajaran kita gitu ya, beberapa hari-hari yang lalu itu kita kan bicara mengenai ini kan teman-teman ya, selalu menginginkan hubungan yang apa, semakin karib dengan Allah nih ya, menginginkan hubungan yang semakin karib dengan Allah. Pak, apa gunanya? Malam hari ini saya jawab, supaya nama kamu pastiin ada tertulis dalam kitab kehidupan. Karena apa? Karena dia datang segera seperti pencuri kan gitu. Nah, satu-satunya saudara bisa intip buku kehidupan, siapa yang bisa intip? Biar saya titip ini nih. Ya, titip nama. Ada yang bisa intip kitab kehidupan ya? Nggak ada kan. Jadi satu-satunya yang bagaimana kita tahu saudara punya hubungan yang intim dan karib dengan sang pemegang buku. Allah, Yahweh Elohim ya. Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ini
Ini kenapa jadi penting, saudara? Jadi ini kita bicara mengenai ya. Jadi ini kita bicara mengenai hal yang penting, gitu, ya. Karena ini bicara mengenai nasib kekal, nasib kekal kehidupan kita, gitu, ya. Hanya orang yang selalu intim di dalam hubungan, karib di dalam pergaulan, ya. Intim dalam hubungan, karib dalam pergaulan, itu ada bedanya, saudara. Hanya orang yang bergaul karib yang bisa intim dalam hubungan. Oke. Jadi intimacy itu tidak seketika hadir, enggak. Itu datang dari apa? Pergaulan. Saudara kalau bergaul dengan orang dan kemudian jadi akrab, baru bisa masuk ke dalam keintiman, gitu. Nah, saudara kalau intim ya baru saudara akan bilang, wah, saya tuh dengan dia bestie, ya. Bestie itu best friend, ya. Atau apa? Betul ya, best friend. Oke. Ya. Soalnya saya kan eranya bukan era ini ya, milenial. Jadi takut ada hal-hal yang saya udah ketinggalan istilah. Tadi saya ngomongnya sama Theo dan dia bilang, biasanya kalau saya mau tahu up to date ya, update hal-hal yang sekarang tuh biasanya setelah break, jam-jam break itu saya dengar-dengarin mereka, karena kan saya nggak main sosial media kan nggak boleh. Jadi saya dengar-dengar dari mereka aja, apa sih istilah-istilah. Apalagi saya nggak lihat-lihat hal Korea, Jepang gitu katanya. Saya bilang itu tidak penting. Jadi kalau kamu break jangan lihat-lihat, jangan dengerin mereka ya. Mending kamu kegiatan yang lain, karena itu tidak membawa engkau ke surga, saya bilang. Itu ngapain? Dan Tuhan bilang jangan kau serupa dengan dunia ini. Gitu. Jadi tadi dia mau bilang bahwa saya kan nggak punya update, nggak dapat update. Jadi saya jam-jam break itu ketika mereka ngomong gitu ya, saya kemudian dapat update. Saya bilang, wah jangan, ya jangan kamu rasa ketinggalan zaman hanya karena ya nggak ikut update gitu ya, karena janganlah serupa dengan dunia ini. Nah, artinya apa, saudara? Kita memang harus membangun persahabatan, ya, dengan Allah, ya. Karena bersahabat dengan Allah itu kita akan tahu, saudara ya, bahwa kita ini tenang nggak ya ketika dia datang kembali. Nah, kemarin kita sudah belajar ya bagian pertama mengenai bagaimana kita setiap hari ya, bagaimana kita setiap hari itu memiliki waktu yang tenang atau saat teduh ya dengan Tuhan. Dan kemarin kita sudah belajar ada 4 hal ya, ada 4 hal. Dan hal pertama, ada yang masih ingat? Untuk memiliki waktu. Mulailah dengan sikap yang tepat atau proper attitude. Oke, yang pertama mulailah dengan sikap yang tepat atau proper attitude ya. Jadi sikap yang benar, sikap yang tepat gitu. Dan kita belajar kemarin ya, sikap yang tepat itu ada 4 ya. Kita baru mulai dengan 1. Apa kemarin ya? Kita mulai dengan 1. Ini ya. Jadi saya mempertegas kata-katanya, mengharapkan Allah. Gitu ya. Mengharapkan Dia, mengharapkan Tuhan. Ya, datang ke hadapan Allah itu dengan suatu harapan dan keinginan. Gitu. Ya, jadi tapi harus jelas apa harapannya. Ya ini ya. Kita berharap 2 hal saja. Ya, berharap untuk dapat bersenang-senang dalam persekutuan dengan Allah. Ya, dan menerima kelegaan dalam waktu bersama-sama tersebut. Coba saudara renungkan itu ya. Ini harus kita ulang-ulang ya. Benar-benar harus, karena ini pondasinya nih. Jadi kalau tidak kita miliki sikap itu bahwa siapa yang suka bersenang-senang? Boleh lambaikan tangan. Siapa yang suka bersenang-senang? Saya kasih tugas ini. Ya, senang dong. Ya, ini suruh angkat tangan saja, lambaikan tangan. Kok nggak bisa? Lambaikan tangannya. Oh, oke. Kayaknya dia takut jebakan ya. Oh iya. Iya. Oke, makanya saya heran. Kok ada yang bukan ini, kayaknya dia ragu. Ya, tapi ya senang di mana dulu. Iya. Ini bagus. Berarti udah cukup.
Ya. Jadi di sini disebut bersenang-senang dalam tapi jangan dulu, udah lepas dulu lah. Makanya saya sengaja juga. Siapa yang suka bersenang-senang? Jujur aja. Siapa yang suka bersenang-senang? Jangan sok rohani ya. Semua dong, kan? Iya, suka bersenang-senang. Secara natur, alami, kita suka bersenang-senang. Nah, sekarang kita arahkan dong ya, gitu ya, karena dengan pemahaman akan kebenaran, di sini disebut apa? Bersenang-senang dalam persekutuan dengan Allah. Oke? Tapi saya sengaja, saudara nanya, siapa yang suka bersenang-senang? Karena kita harus genuine, kita harus orisinil, kita harus itu asli gitu, apa adanya dulu gitu. Ada orang yang bilang gini, enggak apa, saya sukanya langsung pendalaman Alkitab. Iya kan, ada siapa tahu ada yang begitu. Jadi kalau orang lagi, ada teman saya gitu, ya, kalau orang sedang memuji-muji Tuhan gitu ya, nyanyi, dia bilang, ini kapan sih berakhir? Mana? Pendetanya mana? Dia cari pendeta. Padahal dia sedang ditunggu Tuhan. Gitu. Coba bayangkan saudara. Betulan ini sih sering gitu ya. Sering banget orang tuh. Mana kapan khotbah mulai? Ya. Gitu. Dia tunggu pendeta sementara dia ditunggu Tuhan, coba. Tunggu-tungguan itu, ya. Coba saudara bayangkan ya. Dia tunggu pendeta. Terus Tuhan tunggu dia. Nah, pendeta sama Tuhan siapa yang Tuhan juga tunggu pendeta. Tuhan tunggu dia, Tuhan tunggu pendeta. Ini dia tunggu pendeta. Udah alamatnya beda, ya. Ya, saudara. Nggak, saya buat ini ya. Menggali semua ya sirkumstansi ya, apa yang ada di sekeliling kita. Ya. Ini harus dirombak ini, harus benar-benar harus dirombak. Ini harus benteng-benteng itu harus dihancurkan, ya. Termasuk benteng-benteng apa pembenaran, ya, yang sudah ada gitu, ya. Itu harus benar-benar esensinya itu in spirit, ya. Ya, saudara pasti ada yang geli nih kalau saya bilang bersenang-senang, kayak Pastor Lepri tadi bilang, ya. Coba, siapa yang tidak apa artinya tidak terbiasa dia bilang, Lord, I love you, Lord, gitu ya. Aku mengasihimu, Tuhan. Aku mengasihimu. Itu ada orang loh yang geli dengan kata-kata itu. Artinya tidak biasa itu. Ya. Coba nih, contoh saya kan. Misalnya saya saya nggak apa-apa. Ini bukan LGBT nih. Saya misalnya ke Pastor Lepli, jangan Pak Lepli ya. Misalnya ke Pak Tadus. Pak Tadus, aku mengasihimu. Pasti ada yang senyum, kan? Ya kan? Kan rasanya kira-kira begitu, saudara, kalau bayangkan begitu. Tapi kenapa hal itu begitu tidak terbiasa? Karena kenapa? Tidak sering bergaul, yang saya bilang tadi. Hubungan yang intim itu lahir dari pergaulan yang karib. Gitu. Yang mungkin diisi kesaksian tuh, Pak. Iya. Ya. Ya, silakan. Ya, saya pernah saksikan kan. Bapak Ibu teman-teman, saya pernah saksikan juga kan. Di masa-masa penyembahan saya itu waktu saya aktif di Ketua Pemuda di Ujung Pandang Pelayanan, emang Tuhan benar-benar puji benar enggak? Karena saya itu penyembahan itu ngomongnya I love you, kaulah kekasih hatiku. Ya benar, punya pacar diambil. Gitu. Dipisah sama pacarnya yang selingkuh. Nah, Tuhan mau lihat murni enggak cinta saya. Gitu. Jadi kalau kita ngomong di hadapan Tuhan, iya benar. Ini kualitas keintiman loh. Siapa yang pernah dalam penyembahan dikasih cincin gitu kan? Ya gitu. Dia ngalamin lagi penyembahan dikasih cincin. Nah, jadi itu penyembahan saya seperti itu. I love you, kaulah kekasihku, ya. Dan saya bawanya happy, senang aja, senang. Saya nyembah Tuhan itu seperti itu. Saya berasa nggak punya masalah. Jalan aja santai gitu, sukacita, melayani, happy. Nyembah Tuhan, suka naik menara doa gitu ya.
Tapi benar-benar satu titik Tuhan murnikan, benar nggak kau cinta saya sungguh-sungguh, tidak ada yang lain. Ya mungkin bukan pacar teman-teman, mungkin pekerjaan, mungkin kuliah, mungkin telenovela, drakor, game. Nah, itu Pastor Rens, makasih. Iya, terima kasih. Ya, teman-teman, itu ya, itu kita bisa takar, ya, kita bisa takar dan kita harus masing-masing itu menyadarinya, ya. Karena benar-benar di sini itu inilah yang disebut roh yang menghidupkan itu, ya. Jadi sungguh-sungguh bagaimana roh Allah yang berdiam di dalam kita itu membawa satu hubungan, itu hubungan. Dan hubungan ini, saudara ya, itu berawal dengan status, bapak anak, ya. Jadi dengan status, saudara dilahirkan kembali oleh roh Allah yang hidup. Itu punya status, jadinya punya kamu anak dan dia adalah bapa gitu. Nah, tetapi hubungan ini, saudara, ya, hubungan ini akan berakhir dalam satu peristiwa. Jadi kita udah mulai ya, peristiwanya apa, saudara? Nama, ya. Wahyu 20 ayat 15 berkata, setiap orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan itu akan dilemparkan ke dalam lautan api, ya. Ke dalam limnotuforus, Gehenna, saudara, ya. Api yang menyala selama-lamanya, tidak pernah berhenti. Ya, tetapi katanya, saudara, tetapi setiap orang, ya, setiap orang yang apa, saudara? Ya, yang menang, ya, yang menang, mereka namanya tidak akan kuhapus dari kitab kehidupan. Ya, kan begitu ya, lawannya kan? Ya, kan begitu, ya. Setiap orang yang menang, ya, itu namanya tidak akan kuhapus dari kitab kehidupan, ya. Akan kuberikan pakaian putih, ya, saudara ya. Nah, jadi hubungan ini, ya, hubungan ini yang menjadi status, jangan hanya status. Ya, misalnya nih ya, kalau Elsa tadi bilang, Shalom Besti Asnat, nggak mungkin status ya, karena ini banyak orang yang lihat, ya, termasuk saya, biasanya saya jarang lihat chat. Oh, berarti dipublikasi, bukan publikasi ya, maksudnya, terus orang-orang tahu kan gitu. Ya, dan kita bisa buat status kan, jangan sampai hanya status, saudara ya, tapi benar-benar apa, hidup, ya, hidup kan gitu. Nah, hidup itu artinya apa, saudara? Itu punya pergaulan. Nah, pasti Asnat dan Elsa ini pergaulannya karib kan gitu ya. Ya, saya boleh tanya ya, tanya Asnat lah, kan kelihatan mukanya. Asnat, dalam satu minggu Elsa pasti telepon nggak? Iya, Pak, telepon. Dalam seminggu ya? Iya, Dalam seminggu berapa kali biasanya? biasanya Dua kali? kadang satu hari 2-3 kali. Teman-teman bisa. Saya sengaja memancing dari jarak yang panjang kan? Bukan seminggu 3 kali, tapi sehari 2-3 kali. Itu lebih dari makan obat antibiotik. Nah, ya, biasanya makan obat antibiotik 1 kali sehari. Ya, kalau lewat dosis over, bukan sembuh, malah lewat. Nah, saudara, saya cuma mau bilang, hubungan yang memiliki kualitas, mohon maaf saudara ya, saya harus sampai situ ya, supaya namanya tetap tertulis dalam kitab kehidupan, itu adalah yang disertai dengan pergaulan yang karib. Berapa kali kita teleponan dengan Tuhan atau berjumpa dengan Tuhan tiap hari? Nah, kita nanti akan bahas itu. Tapi saudara bisa bayangkan bahwa itu sangat penting kan gitu. Nah, tapi kalau kita bilang oke, penting, bagaimana caranya? Kan kemarin kita ngomong gitu kan, bagaimana caranya? Nah, saudara, yang pertama yang benar-benar harus kita ini nih ya, brain wash gitu ya, kita cuci ya otak kita adalah benar-benar kita harus datang bersenang-senang dengan Tuhan. Itu harus, ya. Kita harus datang bersenang-senang dengan Tuhan dan mengharapkan apa? Kelegaan gitu. Ya, saudara, kalau masih ingat ayat kemarin kita baca ini ya. Mazmur 63 ayat 1 ya. Daud berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku.
Wah, di depan aja. Jadi, ya Allah, engkaulah Allahku. Jadi, saudara, Allah pernah bersabda kepada umat manusia, jangan ada Allah lain di hadapanku. Ya, Tuhan hanya engkau, hanya kau satu di. Oh, salah. Tuhan tiada yang lain, hanya kau satu di hatiku. Itu kan sekarang. Dulu Daud ngomongnya begini, ya Allah, engkaulah Allahku. Ya, saudara lihat, ini nggak bisa dilewatkan begitu saja. Ini saudara, kalau dalam pergaulan, saudara tangkap setiap kata ini. Ya Allah, engkaulah Allahku. Engkau tidak berharap kepada yang lain gitu. Kan? Berharap hanya kepada Dia. Kaulah yang kuandalkan. Bahkan aku tidak meletakkan pengharapanku ini kepada hikmatku begitu loh. Apalagi dengan saudara ya, dengan status sebagai mungkin pegawai negeri atau karyawan tetap gitu saudara ya. Tapi ya Allah, engkaulah Allahku, kepadamu aku menaruh seluruh pengharapanku. Dan sudah demikian saudara-saudara, lihat kata lanjutannya, I'm search for you. Aku mencari engkau. Saudara, saya nggak yakin kita banyak yang mencari Tuhan. Nggak yakin, saudara. Ya, aku mencari engkau. Ya, jiwaku haus kepadamu. Ya, jiwaku haus. Jadi dia mencari dengan alasan jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, ya. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudara, Daud menggambarkan dengan sangat seksama loh, ya. Dia buka dengan bilang, aku tidak punya pengharapan yang lain, hanya engkau. Jadi dia datang dengan apa? Dengan pengharapan yang sangat gitu, ya. Dan dia meletakkan dirinya di titik yang luar biasa, ya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, ya. Demikianlah jiwaku haus akan engkau. Amin, saudara. Dari situ kita bisa berkata, ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Dia membawa ya dirinya, dan hancur itu saudara, seperti tanah kering dan tandus tiada berair. Datang pada Tuhan dengan keadaan begitu, sehingga engkau sungguh-sungguh merindukan. Enggak ada sikap yang saudara, silahkan ya saudara mengalami ya, enggak ada sikap lain, sikap yang tepat. Ini yang disebut proper attitude ini. Datanglah seperti tanah kering, tandus tiada berair. Sampai kau ingin sekali aliran air. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Tanah kering tandus perlu air. Itu sikap yang benar datang kepada Tuhan. Amin, saudara. Ya, mengharapkan mengharapkan bersenang-senang dalam persekutuan. Kesenangan di dalam persekutuan dengan Tuhan itu adalah apa, saudara? Satu kata, saudara. Bicara mengenai air. Mengenai air, kepada perempuan itu dikatakan engkau tidak akan haus lagi.
Karena di dalam engkau ada, apa katanya? Ada sumber mata air yang akan yang terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ya. Dan itu bicara mengenai apa? Aliran-aliran air hidup. Dan itu bicara mengenai apa, saudara? Roh Kudus. Yang apa, saudara? Ini saudara bisa bayangkan ya. Kita sudah bicara mengenai apa, saudara? Roh Kudus. Kita ditenggelamkan, kita dibaptis Roh Kudus. Kita ditenggelamkan di dalam Roh Kudus. Bagaimana caranya? Semakin kita menikmati yang namanya apa, saudara? Yang namanya penguasaan Roh Kudus. Semakin kita yang namanya hidup dalam pimpinan di dalam kebenaran firman, di dalam kebenaran, setiap firman kebenaran, maka kita semakin tenggelam di dalam apa? Di dalam penggiringan Roh Kudus. Kita memilih untuk hidup benar, kita diberi kekuatan untuk memilih hidup benar, sehingga apa? Kita memiliki apa? Kelegaan di dalam keputusan-keputusan itu. Itu yang disebut kekuatan, kelegaan di dalamnya. Saudara menikmati apa? Kelegaan. Kelegaan artinya Roh Kudus apa? Memenuhi saudara, ya, membawa saudara ke dalam apa? Menikmati setiap kebenaran, hidup untuk kebenaran itu setiap saat. Itu adalah atmosfernya tuh, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, harapkan itu, ya. Datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar untuk mengharapkan apa? Bersenang-senang dengan Tuhan, berlama-lama dengan Tuhan. Amin, saudara. Makanya Mazmur Daud ya, lebih baik apa? 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain, kan? Ya, amin, saudara. Ya. Jadi kita harus datang. Ya, kita kemarin juga ya kemarin ada lagu yang lain juga ya. Jadi saudara bisa pakai lagu-lagu itu yang merefleksikan mazmur-mazmur mengenai sikap kita yang benar untuk masuk dalam hadirat Tuhan, ya. Sampai di sini saudara sudah terbongkar. Harus kita ini harus sama-sama nih, ya. Ada nggak yang setelah dengar ini tuh terus kepengen gitu, wah, gua kepengen nih bersenang-senang dalam persekutuan dengan Tuhan, menikmati kelegaan. Ada nggak yang sampai begitu? Ada, boleh lambaikan tangannya? Oke, ada ya, banyak. Oke, iya, puji Tuhan ya, iya, ya. Jadi ini harus ada impartasinya gitu ya. Apa nih? Kita sering dengar pujian itu juga, seperti rusa rindu sungaimu, ya. Jiwaku rindu engkau. Kalimat berikutnya, kaulah Tuhan hasrat hatiku, ya. Ku rindu menyembahmu. Kalau saudara ada di dalam keadaan tertekan, lagu ini memberi kekuatan juga untuk untuk masuk dalam sikap yang benar itu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Ya, kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Amin, saudara. Ya, kalau kemudian ingin teriak baru bilang, Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Itu baru pembukaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk ke bagian kedua ya. Jadi sikap dulu untuk sebelum masuk. Nah, bagian kedua Saudara yang penting adalah caranya nih, Saudara. Penghormatan ya. Saudara, jangan terburu-buru masuk ke hadirat Tuhan. Ini kata ini cukup menggelikan ya. Jangan terburu-buru masuk ke hadirat Allah. Tetapi persiapkan hatimu.
dengan cara diam di hadapannya. Saudara tahu nggak? Kalimat berikutnya itu menarik. Dan biarkan diam itu atau ketenangan itu menjernihkan pikiranmu dari semua hal-hal yang sedang menekan, yang sedang membuat kau bimbang, yang sedang membuat kau gelisah, yang membuat engkau sedang dalam kekusutan dan gusar. Biarkan ketenangan itu yang membuat menjernihkan kamu dari, melepaskan kamu dari semua itu. Dan itu diam di hadapan Tuhan. Mazmur 46 ayat 10 kita udah bahas kemarin kan. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Wah, ini tidak mudah saudara. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Hormat harus datang kepada dia, saudara. Dengan cara diam. Saudara pernah bertemu dengan orang besar, orang terhormat, sorry. Ntar kalau bilang, semua orang-orang sini kecil, Pak. Bukan. Orang terhormat. Pernah ketemu orang yang dianggap terhormat? Misalnya kepala sekolah. Kepala sekolah itu terhormat. Jangan sampai saudara bilang. Ya? Misalnya kepala sekolah atau rektor. Itu terhormat. No? Atau guru wali. Itu terhormat. Ya? Pernah ketemu dengan orang terhormat? Saudara datang dengan bawa gitar sambil nyanyi. Diusir. Ya? Atau kerasak-kerusuk datang ya? Datang. Selamat pagi, Pak. Mama udah keluar. Kan pasti gitu. Pasti datang diam, silent kan. Kalau begitu, kalau bisa seperti langkah kucing sedang ingin ya menerkam musuhnya kan gitu. Ya, targetnya. Diam. Saudara, semua ilustrasi ini terbatas dan tidak tepat. Tapi saya yakin Roh Kudus bisa bawa saudara untuk bicara mengenai ini, saudara. Jangan terburu-buru masuk ke hadirat Allah. Itu karena kita hormat dengan dia. Tetapi persiapkan hatimu dengan cara diam di hadapannya. Saya benar-benar belajar nih satu hal. Karena ingat saudara, kemarin kan saya bilang bahwa saya sering saudara lihat kan kelihatan orangnya ekstrovert ya, orangnya antusias gitu ya. Jadi saya sering kalau doa itu bla 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 gitu ya sering. Tapi akhirnya diajar, no. Quiet please. Diam. Wah, belajar diam. Betul Bu Zeni. Ya, diam di hadapan Tuhan. Kita diam. Ya. Dan itu katanya itu menjernihkan saudara ya. Semua hal-hal yang membuat kita gelisah, bimbang, khawatir, gitu ya. Yang membuat kita kusut, gitu ya, saudara ya. Itu bisa dilepaskan, ya. Diamlah dan ketahuilah, akulah Tuhan, ya. Saudara, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Jadi kita benar-benar harus menyatu dengan lirik itu. Berdiam di dalam rumahmu, satu hal yang kupinta, menikmati baitmu Tuhan. Menikmati itu tidak terburu-buru. Amin. Enjoy itu not in hurry. Ya. Ya, yang suka bahasa Inggris nikmatilah bahasa Inggris saya ya, yang terbatas ya. Enjoy itu not in hurry. Jadi menikmati itu tidak terburu-buru ya. Jadi saudara kalau tahu ini nyanyi lagu yang ini mungkin udah puluhan ratusan kali saudara nyanyiin dan nggak kena di mana-mana, saudara bisa dapat sesuatu sekarang. Satu hal yang kurindu apa? Berdiam di dalam rumahmu. Berdiam itu bukan tinggal, tapi maksudnya awalnya, saudara, awalnya dimulai dengan jangan berisik. Dengarkan dia yang sedang menjernihkan, ya, mempersiapkan pikiranmu. Jadi ini baru bicara jernihkan pikiran, saudara ya. Satu hal yang kupinta, menikmati baitmu Tuhan.
Nah, karena itu baru Daud berkata, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, ya. Kaulah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Amin, saudara. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat ya bahwa kita sedang apa? Kita sedang memasuki ruang Maha Kudus. Ini ya, honest apa? Ketulusan kita, saudara, ketulusan kita mengenai sikap hati kita akan penghormatan kepada Dia, ya. Ingat bahwa kita sedang memasuki ruang Maha Kudus. Haruslah dengan hati tulus, dengan hormat untuk datang menyembah yang Maha Kuasa. Ya. Habakuk 2 ayat 20 berkata, tetapi Tuhan ada di bait-Nya yang kudus. Jadi ketika kita masuk di dalam tadi ya, berdiam di dalam rumahmu, di rumah Allah, di bait-Nya yang kudus, Allah berdiam. Sehingga berdiam dirilah di hadapannya. Ya segenap bumi. Be still. Ya. Be still. Diamlah. Berdiam dirilah, hai segenap bumi. Ya. Jadi waktu kita masuk, ya, masuk ke hadiratnya, kita harus tahu ini, saudara, ya, bahwa kita sedang masuk ke ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Amin, saudara. Jadi kita masuk ke dalam ruang Maha Kudus dan kita diam untuk pikiran kita dijernihkan, ya, dipisahkan, ya, untuk dikhususkan bagi Allah. Amin, saudara. Masih ikut saya? Amin, ya. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu, Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini, saudara, benar quiet, ya. Alangkah indahnya Tuhan. Saudara waktu bilang begitu ya, alangkah indahnya Tuhan. Kalau belum dapat, ulang. Kalau masih seperti klise, hambar, ulang lagi. Ya, ulang lagi. Saat ini, alangkah indahnya Tuhan, bersamamu selalu memuji dan menyembah. Ya, amin, saudara. Engkau Tuhan, pujianku. Tapi kalau belum, saudara, ulang dari bait pertama, ya, bait kedua. Itu liriknya tuh sangat sangat meaningful, saudara, ya. Punya kedalaman, ya. Nah, ketika saudara mengerti kebenaran ini, gitu ya, saudara, 2 ayat ini, wow, it's amazing one, ya. Daud dan Habakuk, saudara, ya. Tetapi Tuhan ada di bait-Nya yang kudus, ya, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Saudara, kadang ya pasti teman-teman, ya, yang ya teman-teman senior pasti sadar mengenai ini, bahwa kita kadang latah dan terlalu terburu-buru, ya. Tapi rupanya
diamlah itu Tuhan ingin memakainya supaya di dalam ketenangan itu kita benar-benar dijernihkan untuk dibawa masuk ke dalam, karena kita sedang masuk ke dalam tempat kudus, ya. Dikatakan, hai bumi, ya, berdiam dirilah di hadapannya. Segenap bumi berdiam diri di hadapannya. Tuhan ada di baitnya yang kudus. Penghormatan. Amin, saudara. Oke, saya mungkin stop di situ dulu, ya. Walaupun Anda masih ada 2 poin supaya kita bisa tanya jawab, karena kemarin tidak ada ini, ya, tidak ada slot untuk tanya jawab. Oke, silakan saya kembalikan Pak. Ya, puji Tuhan. Teman-teman diberkati. Amin. 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 Ya, teman-teman, kita ada 20 menit, 23 menit ya. Kita berdiskusi, kalau mau bertanya, silakan. Ya, ini bicara menghampiri Tuhan. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Pasti ada pertanyaan. Dari Pak Daniel mungkin ya. Juga boleh juga lah. Ya, silakan. Ya, dengan cara apa yang paling baik untuk berdiskusi dengan Allah, Pak? Oke, jadi pertanyaannya dengan cara apa yang paling baik, Yang terbaik, paling terbaik berdiskusi dengan Allah. dengan Allah. Oke, ada teman-teman yang mau coba untuk bilang, wah pertanyaan saya sama gitu, satu. Yang kedua, saya ada tambahannya nih gitu misalnya, ya. Atau yang ketiga, ada mungkin yang kemudian mau kasih ini respon pertama. Silakan. Ini pertanyaannya bagus, ya. Ada? Kalau nggak ada yang sama pertanyaannya, berarti udah ngerti kan? Bisa juga Mungkin sharing. saya Pak mulai ya. Mulai itu pertama kan satu-satu Pak ya. Jadi saya satu saja. Mungkin yang lain teman-teman bisa ikuti. Yang cara yang terbaik itu pertama itu kalau dari saya, percaya bahwa Tuhan itu ada. Itu satu. Dan saya yakin beberapa. Yang lain silakan teman-teman. Oke, masih ini ya waktunya. Jadi bagaimana cara berdiskusi dengan Allah? Nah, Allah itu adalah roh. Pak Daniel ya. Allah itu adalah roh. Ya. Makanya dalam Yohanes 4 ya, sembahlah dia di dalam roh dan kebenaran. Jadi Allah itu adalah roh. Apakah dia karena dia adalah roh dan kemudian dia tidak mengerti bahasa manusia? Oh, jangankan bahasa manusia, tetesan air mata dia mengerti. Ya, biar ada yang nyanyi ya. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, ya. Jadi dia itu taat dalam apa? Dia sudah menjadi ya sama seperti manusia. Dia mengerti ya keadaan bahasa ya manusia. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan dia? Pak Daniel untuk berkomunikasi dengan dia, dengan Allah, maka apa yang paling Pak Daniel perlu pastikan dulu supaya bisa berkomunikasi? Misalnya nih dengan orang, supaya bisa berkomunikasi dengan orang itu apa yang paling perlu? Kedekatan dulu. Mantap. Oke, jawabannya bagus banget. Jadi kedekatan
Ini bahasanya muncul ya, saudara ya, kedekatan ya. Jadi Pak Daniel tadi pengenalan. Nah, mungkin dibalik ya, pengenalan kan, pengenalan dulu, kemudian yang paling penting bisa berkomunikasi itu kalau ada kedekatan ya, kedekatan atau dalam hal ini ada hubungan gitu. Ya, ada hubungan ya. Nah, hubungan yang intim itu lahir dari pergaulan yang karib ya, pergaulan yang karib. Nah, jadi kita memang harus sering-sering bergaul kan ya, supaya bisa berkomunikasi nih. Ini harus ada hubungan dulu nih, hubungan ya. Nah, Pak Daniel, komunikasi itu dua arah kan? Ya, komunikasi itu dua arah. Ya. Nah, di awal pada saat hubungan kita itu terjadi dengan Tuhan, apa yang terjadi? Yang terjadi itu satu arah. Ya. Yang terjadi itu makanya Yesus bilang sebelum ke sana ya. Jadi ketika kita memiliki hubungan itu ketika apa? Ketika kita dimeterai dengan Roh Kudus. Roh Allah ada di dalam kita sehingga apa? Sehingga Roh Kristus itu hadir dalam diri kita. Roh Allah, Roh Kristus hadir dalam kita sehingga kita bisa berkata, "Ya Bapa." Maka Yesus bilang, "Hendaklah kamu berdoa demikian, Bapa kami yang di surga." Sekarang Pak Daniel sering dong berdoa begitu kan? Ya, atau teman-teman yang lain sering berdoa, "Bapa kami yang di surga." Kan itu komunikasi kan? Ya. Ya, berbicara kepada Allah. Bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah? Berkomunikasi bisa saja satu arah itu, ya. Jadi kita berbicara kepada Allah. Berkomunikasi dengan Allah selain berdoa apa? Baca firman Tuhan. Berkomunikasi kepada Allah. Memuji Tuhan kan? Tuhan. Ya, memuji Tuhan kan. Saya kan bisa datang untuk memuji Dia kan. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, kan gitu kan? Betul. Jadi kita datang memuji Dia, menyembah Dia, kan? Nah, yang kita jelaskan hari ini itu tahu nggak? Yang kita jelaskan hari ini itu adalah bagaimana sikap kita yang benar untuk kemudian datang menghadap Dia, ya, menghadap Dia, ya, berkomunikasi dengan Dia dengan cara datang. Nah, kalau perhatikan ya, Pak Daniel, kita pada saat di awal tadi bilang kita harus mengharapkan sesuatu, ya, mengharapkan Allah, yaitu bersenang-senang dalam persekutuan dengan Dia. Nah, kebayang nggak? Ya, kebayang apa yang terjadi di situ? Pada saat kita masuk ke hadiratnya, apa yang terjadi? Ketika kita mencari Dia, maka Dia pasti, ya, kita pasti bisa mendapatkan Dia. Dan apa yang kita dapat ketika kita masuk ke dalam hadiratnya itu? Kita akan menikmati apa namanya? Kelegaan. Ya. Mazmur 116 berkata, maka hatiku dilapangkannya. Ya. Kita menerima tuh kelegaan. Kan? Nah, yang kelegaan ini ada di mana nih bagian dalam diri kita? Kelegaan itu ada di mana? Ada dalam roh kita. Kita jadi lega, kita tidak tertekan. Ya, kita itu memiliki pengharapan. Sebenarnya, Pak Daniel, sebenarnya Allah tuh sedang berbicara tuh kepada kita. Tapi di dalam roh itu kan, ya, dengan cara apa? Memberikan kita tuh kelegaan. Ya, Dia sedang tuh berbicara sebenarnya. Ketangkap dengan pikiran kita apa? Nah, ini yang menarik. Ketika kebenaran-kebenaran, yaitu firman Allah. Ya, firman-Mu adalah kebenaran. Ketika kebenaran itu, yaitu firman-Nya itu, kemudian berbicara. Siapa yang berbicara di situ? Roh Allah yang berbicara. Nah, ini yang saya cerita juga kemarin kan, bahwa perintah-perintahnya itu, ya, itu sebenarnya sering itu berbicara kepada kita. Cuman kita kadang-kadang atau pura-pura tidak mendengar. Jadi kita berkomunikasi dengan Allah, ya. Ini tahap-tahapannya ada nih, pada nih tahap-tahapannya ada. Kita yang berbicara kepada Dia, datang berbicara, datang berseru, Yesus, Yesus.
Kau segalanya bagiku. Mau bilang apa? Aku berserah. Engkaulah pengharapanku, engkaulah kekuatan. Kan gitu kan. Nah, ketika Pak Daniel demikian, maka Roh Kudus mengingatkan firman yang ini. Dia, Kristus itu ada di tengah-tengah kamu. Rohnya Allah, Roh Kudus itu tinggal di dalam engkau. Jangan takut, jangan gelisah hatimu. Kira-kira begitu kan? Melalui setiap firman dia berbicara. Ya, nah, itu tahap. Jadi ketika kita masuk ke hadiratnya, ya, karena kita memiliki status, maka kita bisa berbicara kepada dia, memanggil dia Bapa, Aba, ya, berseru kepada dia. Jadi berseru kepada dia. Ya, kita berkomunikasi dengan dia dengan cara kita berseru kepada dia dengan jujur. Wah. Memang jadi menarik gitu ya, kita bahas apakah Abraham dan Allah waktu itu, karena saudara tahu nggak? Jadi ada tempat khusus Abraham. Jadi waktu dia mau bicara dengan Allah mengenai Sodom dan Gomora, dia tuh bilang ini. Dan Abraham pergi ke tempat di mana dia biasa berbicara dengan Tuhan. Menemui Tuhan di tempat itu. Jadi ada special place, kan itu nanti kita bahas, kan ada tempat khusus. Gitu. Nah, saudara dan saya pasti punya tempat-tempat khusus, ya, dalam arti yang tidak harafiah pastinya, ya. Oke, jadi kita harus datang kepada dia berseru, ya, berbicara, gitu. Nah, itu pertama, Pak, ya, pertama, ya. Yang kedua adalah kita datang di dalam apa? Di dalam roh dan kebenaran, di dalam roh dan kebenaran, ya. Artinya apa? Kita datang, ya. Kita udah dengar kemarin ya, 1 Korintus 14 ya. Kita datang memuji dia. Kita datang menaikkan pujian-pujian syukur, memuji dan menyanyi dan berdoa kepada dia di dalam roh. Kita berkomunikasi dengan dia. Dan dia akan berbicara melalui apa? Melalui setiap firman. Melalui setiap firman yang roh Allah itu sendiri akan berbicara di dalam diri kita. Jadi hati-hati dengan begini ya, saudara bilang, ini pikiran saya, ini hanya cara saya berpikir gitu ya, ini hanya suara-suara yang ada di dalam pikiran saya gitu ya, di dalam hati saya. Itu saudara bisa lihat apakah uji dengan cara apa, apakah itu kebenaran, dan kebenaran itu firman Allah. Gitu ya, dia berbicara. Nah, yang ketiga nih saudara, yang ketiga, ketika kita lebih intim, ya, bergaul karib dengan dia, ya, lebih intim dengan dia, maka kita akan merasakan, kita akan, pikiran kita bisa menerima komunikasi dari roh kita untuk berbicara mengenai sesuatu, saudara, ya. Tuhan berbicara begini, ini yang saya harus lakukan. Nah, ini di dalam kehidupan pribadi nih, ya. Tuhan suruh saya diam. Tuhan minta saya untuk bertindak. Tuhan minta saya untuk melakukan ini. Komunikasinya begitu, Pak Dani. Ya. Jadi sebenarnya ada tiga, ya, ada tiga langkah, ya, ada tiga level, 3 tingkatan, gitu ya, 3 tingkatan, ya. Dan yang paling kita cari adalah apa? Berkomunikasi di dalam roh, ya. Allah yang adalah roh itu yang agung, bahasa yang paling mulia yang pasti dia dengar itu adalah ya bahasa roh, gitu ya. Nah, itu saudara, ya. Saudara di terakhir pasti bertemu dengan itu, ya. Ketika saudara coba, ya, masuk ke dalam setiap tahapan yang kita sudah pelajari hari ini, ya, harapkan untuk persekutuan, ya, dengan Allah, harapkan kelegaan, ya, yang kau dapatkan dari sana. Kemudian masuk ke hadiratnya, ya, dengan diam, tenang, ya, harapkan bahwa dia akan akan menguduskan saudara dengan apa? Dengan setiap firman, ya. Yakinkan dirimu bahwa kamu datang ke tempat penguasa segenap bumi, ya. Datang ke tempat kudus Allah, tahta kudus Allah,
ya, ke dalam baitnya. Maka sesering kali kita melakukannya itu, maka komunikasi itu akan kemudian semakin naik tingkatannya, ya. Dua poin yang kita akan bahas itu berkaitan dengan itu, ya. Dua poin yang kita akan bahas hari Kamis itu berkaitan dengan itu, ya. Kita akan bahas mengenai bagaimana hal itu, ya, dapat sangat berpengaruh dalam kita memiliki waktu yang intim, ya, dengan Allah, ya. Gitu ya, Pak Daniel? Ada teman-teman yang mau nambahkan, silakan. Nyanyi sebentar dulu. Ya, silakan. Aku berserah, aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Amin, amin. Amin. Wah, itu nyambung ya dengan ya, jadi Pak Daniel barusan nyanyi sesuatu yang sebenarnya menolong Pak Daniel untuk berkomunikasi. Jadi bagian ketiga yang kita mau masuk tuh, saya buka ujian, ya, ini nih saudara, kerelaan, ya. Kita lanjut hari Kamis, ya. Jadi ini, ya. Jadi ketika kita sudah ada di dua poin pertama itu, maka apapun yang terjadi kita serahkan kepada Allah. Itu adalah jenis komunikasi yang dalam. Itu yang ceritanya kedip mata udah tahu apa maksudnya. Kira-kira gitu. Ya. Oke, saudara. Ada yang lain lagi? Oke. Makasih Pak Hendro. Oke, terima kasih Pak Daniel. Dari saya, Oke. tentang tadi penghormatan, itu kita tidak boleh terburu-buru masuk dalam kehadirat Allah, tetapi harus diam untuk melepaskan kekhawatiran kita, atau membiarkan ketenangan kita itu menjernihkan pikiran kita. Di sini tuh maksudnya artinya diam tanpa berkata-kata, atau seperti apa ya? Ya, persis. Praktek yang pertama itu adalah diam. Namanya diam. Be still. Jadi kalau ingat definisi be still, ya, diamlah dan ketahuilah akulah Allah, itu dalam terjemahan lain begini. Jangan berusaha apa-apa. Sambil, ya. Jangan berusaha. Ya, yang lebih ekstrim itu adalah diamlah, itu artinya let your focus, let your all your concern gone, gitu. Jadi biarkanlah semua kekhawatiranmu itu terlepaskan, dan semua kekhawatiran dan semua kebimbanganmu itu terlepaskan. Itu diam. Jadi bukan diam, pasti pertama diamnya mulut gini. Tapi ada orang yang mulutnya diam tapi pikirannya ngomong gitu. Ngerti maksud saya nggak? Jadi kebayang ya arti kata itu ya saudara. Ini dari bahasa aslinya tuh. Bahkan dari bahasa aslinya kalau saudara ingat ya. Itu arti kata diamlah itu adalah lepaskan. Sangat menarik ya. Jadi dari dalam saya ini ya, saya buka buat kita semua ya. Ada yang masih ingat kan? Be still. Hah? Masih, Pak. Kenapa? Iya, masih Pak, masih ingat. Masih. Masih. Nah, ini kan ini. Saya nih, saudara ini ingat nih. Ini. Ya, nih.
dalam bahasa istilah Ibrani diamlah itu ya, itu juga diterjemahkan dengan lepaskanlah. Ya. Jadi ini ya, cease striving, berhentilah berusaha. Stand silent, tetaplah diam. Stop your striving, hentikan usahamu. Ya, let go your concern, lepaskan kekhawatiranmu. Ini arti kata be still, diamlah. Dan menarik, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Dia mau bilang begini, ini sekarang waktuku, jangan ngapa-ngapain. Gitu. Jadi diam itu bukan hanya, kalau orang diam, mulutnya nggak diam, nggak mungkin pikiran diam. Ya, jadi diam pasti mulutnya diam. Dan ketika mulut diam, pikiran juga harus diam. Dan pikiran diam itu, ini ya, lihat ya, arti bahasa aslinya itu adalah apa? Lepaskan. Let go your concern. Let go. Lepaskan apa yang kau khawatirkan. Semua yang kau anggap menjadi masalah dalam hidupmu. Let it go. Biarkan itu terlepas. Gitu. Memang begitu aslinya. Kalau saya mencoba masuk, menikmati, yang memahami itulah gambaran ya, gambaran sungguh-sungguh mengenai kehidupan manusia. Jadi kita harus benar-benar masuk dalam ya, Yesus sendiri yang bilang dalam Matius 11 ayat 28 ya, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kepadamu apa? Kelegaan, ya, anapauso atau perhentian, rest, istirahat. Harus istirahat. Jadi istirahat di dalam Tuhan. Gitu, ya. Dan itu pada saat yang sama kita sedang kita sedang berada dalam situasi memandang bahwa akulah Allah. Ya, akulah Allah. Segenap bumi katanya ya, diamlah. Ya, segenap bumi, diamlah. Ya, segenap bumi. Itu. Tuhan ada dalam bait-Nya yang kudus. Saudara bisa tangkap nggak itu? Ya. Ada bos. Kira-kira gitu, saudara. Ada bos. Habakuk 2 ayat 20 itu bilang begitu. Coba lihat. Ya. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiamlah ya segenap bumi. Saudara bisa tangkap ya message-nya kan gitu. Ini gitu. Jadi pada saat kita datang menghadap Dia itu jangan terburu-buru. Ya, biarkan ada saya bisa membayangkan itu, saudara ya. Ada 3 kali di dalam kitab Wahyu dikatakan maka sunyi senyaplah surga. Pernah 1 jam lamanya, setengah jam lamanya. Itu selalu ketika sunyi senyap, itu adalah satu perpindahan dari hal yang besar akan terjadi. Gitu. Dan setelah itu baru ada suara keluar dari surga. Dan kemudian malaikat, jadi langsung disebut malaikat, 2 malaikat, 3 malaikat, malaikat yang ketiga, malaikat yang keempat. Karena apa? Malaikat adalah pelayan surga. Ya, saudara coba bayangkan dan hayati itu. Diam itu artinya bukan hanya mulut, diam itu pikiran. Bahkan semua concern tadi ya, let your concern, let go your concern. Lepaskan kekhawatiranmu, apa yang kau anggap penting, lepaskan. Gitu. Oke. Oke, kita sudah jam 10. Mungkin bisa hari Kamis kita lanjutkan lagi. Pak Tadus mungkin bisa nyanyi lagu ini satu nih. Ya. Dengan poin nomor 2 ini ya. Jadi
diam tenanglah di hadapan Tuhan. Hanya dekat Allahku. Itu pas sama suaranya Pak Tadu. Saya pilihin lagu sebenarnya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang jiwaku. Kau sertai langkahku Sepanjang hidupku, hanya dekat Dekat padamu. ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang jiwaku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ayo sama-sama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Kami rindu selalu bersama-sama dengan Engkau. Kami mau mengalami pergaulan yang karib bersama dengan Engkau. Karena itu, Engkau melawat kami setiap hari untuk kami memiliki hati yang kuat untuk mengasihi Engkau. Sehingga di dalam kerinduan yang kuat itu Tuhan, kami meluangkan waktu, memberikan waktu yang terbaik bagi Tuhan dalam hidup ini. Dalam setiap hari kami memberikan waktu yang terbaik untuk kami datang bergaul karib dengan Tuhan untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Kami tahu ketika kami mendengar suara Tuhan di dalam penyembahan kami, maka pasti kami mengalami satu ketenangan. Kami mengalami satu kelegaan. Kami mengalami satu kelepasan di dalam hidup ini.
Tuhan memberikan kami damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah berhenti mengalir. Kami percaya ketika kami mendedikasikan waktu kami bergaul karib dengan Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Inilah momen-momen kesempatan atau waktu-waktu yang Tuhan tunggu-tunggu, yaitu ketika kami senantiasa datang untuk mendengarkan apa yang Bapa rindu ingin sampaikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu, pengajaran dari mentor kami malam hari. Biarlah setiap firman-Mu yang sudah kami dengar, biarlah itu mengambil bagian di dalam setiap batin kami, agar supaya kami memiliki keintiman bersama dengan Tuhan. Kami tahu itulah yang ditunggu-tunggu oleh Bapa. Kami memiliki satu hubungan yang akrab dengan Bapa di sorga. Terima kasih. Itulah dedikasi waktu yang paling terbaik dalam kehidupan kami sepanjang hari. Kalau hari ini Tuhan masih percayakan, dedikasi waktu kami untuk kami datang di hadapan Bapa, untuk kami mendengarkan Bapa berbicara, itulah yang terbaik. Karena kami percaya sepanjang hari ketika kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka kami mengalami satu ketenangan. Tipu daya si jahat tidak mampu mengecoh, bahkan membuat kami salah di dalam bertindak. Tapi kami percaya kami akan mengalami satu ketenangan, satu damai sejahtera yang akan menuntun kami sehingga kami tetap memiliki satu kekuatan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melihat setiap hati kami yang setia datang di hadapan-Mu. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang yang setia dan yang menjadi kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan kita rindu menerima berkat yang terbaik dari Bapa. Bapa memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa memberkati perkuliahanmu, pekerjaanmu, pelayananmu. Bapa memberkati kesehatanmu, engkau dilindungi, dipagari dengan pagar berapi. Engkau dihalaukan dari penyakit-penyakit sampar yang melanda di bumi ini. Engkau dihalau dari setiap rancangan si jahat. Diberkatilah pekerjaanmu, kedua tanganmu yang kau lakukan dalam kekudusan dan kebenaran. Bapa buat berhasil. Diberkatilah ketika engkau di ladang, diberkatilah ketika engkau di kota, diberkatilah ketika engkau melangkah keluar, masuk rumahmu, Bapa memberkati engkau. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis, yang intim indah bersama dengan Roh Kudus yang senantiasa menolong menghibur saudara dan saya sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Percaya kita disertai Tuhan, ditolong, bersama-sama kita katakan amin. 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 Terima kasih. Amen. Terima kasih. Amen.